Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya untuk kelas 3 tema 2, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar teks bacaan judulnya Asal Mula Buah Kelapa di halaman 20 sampai dengan 23. Nah, adik-adik, untuk melihat video lainnya, silakan adik-adik klik di kolom deskripsi ya. Di scroll ke bawah atau geser ke bawah, lalu cari kelas berapa, tema berapa, dan nanti ada biru-birunya, itu ada linknya. Ya, diklik saja. Atau bisa juga di kanan atas ini nih, di pojok kanan atas, diklik, nanti ada playlist, dan juga video rekomendasi lainnya dari Kak Rina. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, lalu diulang lagi kalau adik-adik belum paham ya. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus bersyukur, harus mensyukuri anugerah yang diberikan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Adik-adik tahu nggak asal mula buah kelapa? Ya, kita cari tahu ya di sini adik-adik ya. Ada teks bacaan judulnya Asal Mula Buah Kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang sangat tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Ya, ini contohnya nih ya, ilustrasinya si anak laki-laki yang meminta sesuatu tadi. Kemudian, permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Sahut tuh kayak jawabannya ya adik-adik. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Ya kalau penyihir suaranya agak-agak begitu ya adik-adik ya. Lalu laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Lalu, ia membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Nah, itu kata penyihir sakti tadi ya. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itu ceritanya asal mulanya ya adik-adik ya. Ini kayak semacam dongeng gitu. Nah, kalau adik-adik lihat pohon kelapa ya, itu semua bagian dari pohon kelapa banyak manfaatnya. Kelapanya ya, isinya daging kelapanya bisa digunakan kalau yang muda untuk disantap langsung ya, kelapa muda namanya. Atau kalau yang udah tua, kalau ibu lagi masak rendang, ya adik-adik ya, pasti pakai air santan. Nah, itu dari kelapa yang udah tua. Kemudian, tadi kan itu kelapanya. Nah, kelapa itu ada luarnya itu kita sebut dengan sabut kelapa. Itu juga ada manfaatnya adik-adik. Bisa untuk membakar untuk biasa kalau ada tungku ya, itu untuk itu atau untuk sabut kelapa, untuk kerajinan juga bisa. Nah, batok kelapa itu juga bisa untuk kerajinan ya. Daunnya pun kalau adik-adik lagi lihat ada ketupat, nah itu dari daun kelapa ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Nah, kita lihat di sini apa pesan yang terdapat pada dongeng ya. Yuk dituliskan nanti di bawah sini. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya. Nah, pesannya dalam dongeng asal mula buah kelapa adalah
kita harus selalu menjaga dan menepati janji. Sebab ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain. Seperti tadi apa adik-adik yang tidak dijaga oleh laki-laki tadi adalah pesan dari penyihir, ya penyihir sakti bahwa dia baru boleh buka kalau dia sudah di rumah. Ternyata di tengah jalan dia penasaran ya adik-adik, jadi dia buka. Makanya akhirnya dia bisa kita bilang dia dikutuk jadi pohon kelapa. Tapi permintaan dia tetap dikabulkan, yaitu berguna ya. Nah, itu pesannya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!